Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Selamat malam, selamat beristirahat ya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas tentang cara saya sembuh dari anxiety psikosomatis, di mana pada kesempatan yang lalu saya membahas tentang cara saya sembuh dari asam lambung. Ya, jadi anxiety psikosomatis itu teman-teman ya. Jadi anxiety psikosomatis itu bisa disebabkan karena gangguan asam lambung, ya, karena kondisi saraf yang ada di lambung sedang bermasalah. Ada anxiety psikosomatis yang disebabkan karena kondisi saraf otonom di otak kita bermasalah juga, atau lebih terkenalnya teman-teman merasakan sebagai kondisi pikiran yang sedang bermasalah, gitu teman-teman. Nah, sebelum kita menginjak pada cara penyembuhan anxiety psikosomatis, kita harus memahami teman-teman ya. Anxiety psikosomatis yang disebabkan karena saraf otonom atau pikiran kita itu timbul, itu disebabkan karena apa? Ya, karena sekian lama saya terkena anxiety psikosomatis, saya mencari cara saya untuk menyembuhkan cara anxiety psikosomatis itu. Saya terinspirasi pada saat anxiety itu timbul, anxiety itu hilang, ya, anxiety itu keluar karena hal-hal pemicu yang kita tidak sadari kita lakukan. Nah, jadi anxiety psikosomatis dari pikiran, ya, ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya karena trauma pada masa-masa yang lalu, ya, atau masa yang dulu-dulu, ya, yang trauma itu terpendam sekian lama, sehingga trauma itu menjadi pemicu timbulnya yang namanya anxiety psikosomatis. Ada juga anxiety psikosomatis yang tiba-tiba muncul karena kita sedang merasakan beban pikiran itu berat. Ya, beban pikiran itu banyak, mungkin dari beban pikiran akibat keluarga, atau beban pikiran karena pekerjaan, atau beban pikiran karena tanggung jawab yang tidak pernah selesai-selesai, atau beban pikiran karena kondisi hubungan antara hubungan kita dengan customer, atau hubungan kita dengan sesuatu hal yang sebenarnya mudah dikerjakan tapi dipersulit oleh keadaan, sehingga menyebabkan yang namanya satu kekecewaan, ya, sesuatu yang tidak menjadikan kepuasan pada apa yang kita lakukan. Nah, dari situ bisa terjadi yang namanya panic attack, rasa takut, rasa cemas, rasa was-was. Itu anxiety psikosomatis teman-teman. Ada juga anxiety psikosomatis yang disebabkan karena rasa kecewa, yang disebabkan karena beberapa hal tadi teman-teman. Ada anxiety psikosomatis yang disebabkan karena pikiran kita yang sedang terganggu, pikiran kita sedang ruwet, ya, mentalitas kita yang sedang down. Nah, kita harus tahu dari situ. Nah, kalau kita sudah tahu pemicu-pemicu dari anxiety psikosomatis itu dari apa saja, nah dari situ kita tinggal menarik benang merahnya, lalu bagaimana kita merapikan kondisi-kondisi itu. Contohnya, ketika kita merasakan anxiety itu timbul karena rasa emosi, ya kita harus meninggalkan dan mengontrol emosi kita. Tidak perlu emosi lagi, kita lebih slow down, ya. Mungkin karena anxiety psikosomatis itu timbul karena rasa kecewa. Nah, rasa kecewa itu karena apa? Karena mungkin kita berhadapan dengan komunitas, kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mereka lebih masa bodoh, ya,
padahal kita sudah idealisme, ya, kita sudah bisa mengatur tentang benar dan salah, tapi terkadang hal itu kalah dengan orang-orang yang lebih cuek, lebih masa bodoh dengan hal yang benar ataupun salah. Seperti itu teman-teman. Kita harus bisa seperti itu. Terus cara saya yang saya lakukan untuk bisa sembuh dari anxiety psikosomatis itu adalah mengurangi tensi keinginan. Ya, saya tidak ingin melakukan sesuatu, tidak ingin melakukan apapun yang saya inginkan itu dengan cara terburu-buru. Ya, menginginkan pekerjaan cepat selesai, menginginkan idealisme kita cepat diterima oleh orang-orang, ya. Saya mengurangi tensi itu, dan saya tidak ingin dalam satu hari itu kehidupan saya dikejar-kejar oleh waktu, kehidupan saya dikejar-kejar oleh sebuah plan, dikejar-kejar oleh sebuah rencana. Saya tidak ingin, karena saya memahami kalau saya melakukan satu rencana, melakukan suatu inovasi, dikejar-kejar cepat-cepat seperti ini, itu akan timbul yang namanya kondisi tubuh kita itu malah semakin kacau, ya, pikiran kita semakin tidak karuan. Itu yang saya hindari teman-teman. Lalu saya juga mencoba menghindari untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tipikalnya susah untuk diajak pada keinginan yang positif. Saya sangat menghindari, ya, dan saya ingin sebenarnya terbebas dari itu. Memang tidak mudah, makanya dengan cara saya berdiam di rumah, saya berdiam lebih mengurangi intensitas bertemu dengan orang, itu adalah cara saya untuk bisa lepas dari yang namanya serangan panik. Apakah ini semacam introvert? Bukan introvert, ya, tapi cara saya untuk memberikan dinding pembatas pada kondisi-kondisi tertentu. Karena saya sudah merasa pencapaian saya itu saya dapat, saya sudah merasa ketenangan itu saya dapat, saya sudah merasa kebahagiaan itu saya dapat. Saya tidak ingin menambah kondisi-kondisi tertentu yang mungkin menjadikan sulit pada hidup saya. Itu cara saya bisa sembuh dari anxiety psikosomatis, teman-teman, ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman punya cara lain yang bisa sembuh dari anxiety psikosomatis, yang bisa mungkin dipadukan dengan apa yang saya rasakan. Memang pas dari anxiety psikosomatis ini tidak mudah, teman-teman, ya. Seperti anxiety psikosomatis itu sebenarnya kondisi yang kita hadapi ini seperti tidak real. Karena ketika sensasi keluar, ya, anxiety-nya keluar, kecemasan keluar, itu yang kita rasakan itu hampir semacam kondisi yang tidak nyata, ketakutan yang tidak nyata, jangan-jangan, was-was nanti bagaimana, seperti itu, ya. Contohnya seperti takut mati, seperti takut menghadapi orang, seperti takut menghadapi pertarungan di dunia perdagangan atau pertarungan di kompetisi gitu. Karena memang yang namanya bermain itu pasti ada buruk, ada yang baik, ya. Makanya saya sebenarnya pada posisi seperti ini ingin semuanya berkompetisi dengan baik, tapi apa yang kita harapkan kan kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi, ya, kita lebih ingin mengalah saja daripada kita bersaing tidak sehat. Saya seperti itu, teman-teman. Karena setelah saya bisa menerapkan pola-pola semacam itu, menjaga pola pikir kita lebih positif, itu yang namanya anxiety psikosomatis itu pelan-pelan hilang, ya.
anxiety psikosomatis dan panic attack-nya pelan-pelan sudah tidak dirasakan lagi, hingga sampai sekarang walaupun sudah merasakan ada kesembuhan, untuk melakukan hal-hal yang seperti itu memang tetap saya hindari, ya. Ya, mungkin di situ hikmahnya kita terkena anxiety psikosomatis, dan di situ kita sudah dibukakan secara real tentang kondisi-kondisi psikosomatis yang dimana sensasinya itu 1000 sensasi yang menakutkan, yang mungkin orang lain tidak pernah tahu. Oh, ini anxiety psikosomatis ini sebagai wejangan, atau anxiety psikosomatis ini sebagai apa istilahnya, pengingat kita untuk lebih hijrah kepada kebaikan. Itu saja teman-teman. Jadi kita harus bisa move on dengan keadaan-keadaan, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah. Simpelnya seperti itu. Tidak terlalu terburu-buru, ya. Jadi simpelnya memang seperti itu. Tidak terlalu marah, tidak terlalu kecewa, jangan emosi, jangan sakit hati, jangan merasa iri, jangan merasa kecewa, jangan merasa dibohongi. Pokoknya hal-hal semacam itu yang dulu ketika kita fighter, ya, berperang dengan kompetitor, mungkin ada rasa-rasa seperti itu. Nah, untuk saat ini saya memendam masa-masa saya yang dulu, tentang kecewaan, tentang hal yang tidak baik, itu saya pendam semuanya. Sekarang pindah pada kondisi-kondisi sekarang yang itu tadi, jangan mudah marah, jangan mudah emosi, jangan mudah kecewa, jangan mudah sakit hati, jangan mudah, ya pokoknya jangan. Yang ada, saya berpikir positif, saya melakukan kondisi sekarang, saya berinovasi dengan kondisional yang ada, ya. Dibilang orang sakitnya seperti ini, oh biarin saja. Dibilang seperti ini, oh oke, enggak apa-apa. Ya seperti orang katakanlah masa bodoh gitu, ya. Di masa bodoh, tapi tetap kita sebenarnya masih bisa mempunyai idealisme, tapi tidak terlalu ya, apa istilahnya, punya idealisme tapi tidak terlalu bernafsu gitu, seperti itu teman-teman. Ya. Gitu teman-teman yang saya lakukan saat saya bisa sembuh dari anxiety psikosomatis. Mungkin ada hal yang sama buat teman-teman bisa sembuh dari anxiety psikosomatis. Semoga pada kesempatan kali ini apa yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya itu bisa bermanfaat. Yang namanya asam lambung bisa menyebabkan anxiety psikosomatis. Yang namanya gangguan pemikiran, gangguan beban pikiran yang berat, stres, ya, itu juga bisa menyebabkan anxiety psikosomatis. Ya, makanya mulai sekarang kita perlu mawas diri. Mulai sekarang kita perlu menjaga jarak. Mulai sekarang kita mengurangi intensitas nafsu. Semoga dengan hal yang kita lakukan itu, yang namanya anxiety psikosomatis, bisa sembuh, ya. Yang namanya sembuh dari anxiety psikosomatis itu seperti keinginan mimpi mendapat satu kebaikan, teman-teman. Karena sembuh dari anxiety psikosomatis itu memang tidak mudah, ya. Mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan itu tidak mudah. Tapi ketika teman-teman sudah bisa mengendalikan dan mengontrol kondisi-kondisi itu, insya Allah yang namanya anxiety psikosomatis itu akan pelan-pelan hilang. Itu yang saya alami teman-teman, ya. Ya, memang bagi kita penyintas anxiety psikosomatis bisa bercerita, bisa berbagi pengalaman, karena memang merasakan apa yang teman-teman saat ini rasakan tentang yang namanya panic attack, rasa ketakutan berlebih, rasa kecemasan berlebih, ya. Orang lain yang tidak pernah mengalami anxiety psikosomatis melihat orang penderita anxiety psikosomatis itu seperti orang yang tidak pernah sakit secara jasmani. Tapi
penyintas anxiety psikosomatis itu tahu, oh, orang yang terkena anxiety psikosomatis itu tersiksa karena rasa cemas yang begitu tinggi, rasa ketakutan terhadap suatu hal yang begitu tinggi. Dulu saya pernah merasakan yang namanya takut dari anxiety psikosomatis itu bermacam-macam, teman-teman ya. Pergi ke masjid, sholat Jumat, takut. Pergi ke pasar, bertemu orang, takut. Keluar rumah ataupun berjalan di depan rumah, takut. Mendengar berita kematian, takut. Tahlilan, orang meninggal, takut. Lari pulang ke rumah. Lalu makan atau memakan makanan yang kita tidak sukai, itu merasa takut. Dulu saya takut makan nasi, karena mungkin ada trauma yang ada pada lambung ya. Lalu takut terhadap sesuatu yang kita hirup, misalnya minyak wangi, bensin, itu takut. Asap, itu takut dengan bau-bauan seperti itu. Nah, takutnya dari orang anxiety psikosomatis itu menimbulkan gejala fisik yang langsung dirasakan, ya, badannya dingin, gemeter, pusing, ya, keliengan, ya, mata buram, hingga paling parah adalah hilangnya keseimbangan dan kesadaran. Itu yang paling ditakutkan oleh penderita anxiety psikosomatis. Makanya ketika orang anxiety psikosomatis ingin keluar dari rumah atau melakukan aktivitas di luar, itu yang ditakutkan sebenarnya rasa sensasinya, yaitu ketakutan ketika nanti terjadi apa-apa di luar. Padahal sebenarnya enggak, ya, enggak. Mungkin hanya istilahnya. Tapi dulu pernah ada satu cerita, teman-temannya, hal yang membuat saya trauma ketika saya menagih sepedaan, pas di jalan panic attack-nya keluar, ya, rasa cemas dan ketakutannya keluar, hingga akhirnya di situ tidak bisa mengendalikan rasa cemas dan rasa takutnya. Waktu sepedaan di jalan jatuh, karena bukan jatuh karena mungkin kecelakaan ya, karena memang rasa ketakut akhirnya deprok, ya, bahasanya deprok, sampai yang di situ saya merasakan yang namanya badan terasa dingin, dada terasa sesek, ya, susah bernapas, rasanya itu pokoknya tubuhnya itu serasa susah melayang. Bahkan karena saking dinginnya suhu tubuh, ya, yang namanya knalpot itu kan panas, teman-teman ya. Knalpot yang mungkin sepeda metik itu kan di efek-efeknya itu kan panas ya. Itu sampai saya rangkul, teman-teman, untuk mendapatkan kehangatan, ya, untuk menaikkan suhu tubuh itu. Itu saking ngerinya yang namanya anxiety psikosomatis. Itu belum tahu, saya waktu itu belum tahu ini apakah ini anxiety psikosomatis yang disebabkan anxiety psikosomatisnya, ya. Saya belum tahu itu. Jadi di jalan itu kalau orang melihat, kenapa orang itu ya sampai yang namanya sepeda aja sampai dirangkul, ya. Nah, memang di situ badan saya sudah terasa dingin, teman-teman. Saya sudah terasa dingin. Saya perlu untuk sesuatu yang hangat untuk bisa menaikkan suhu tubuh saya. Ya jalan satu-satunya saya itu tadi, saya merangkul yang namanya sepeda motor yang masih panas, itu saya rangkul seperti itu. Itu hal-hal yang saya rasakan. Makanya saya bisa memahami teman-teman yang terkena anxiety psikosomatis merasakan ketakutan yang begitu dahsyat, itu memang iya. Dan saya ada teman yang juga mungkin dia masih awal ya, tapi saya mengingatkan ketika teman saya ini merasakan satu gejala hal yang aneh gitu ya, atas beban pikiran, atas beban hidup atau beban mentalitasnya terganggu, sudah keluar yang namanya rasa cemas berlebih, rasa ketakutan berlebih, itu saya menyarankan untuk lebih cool down, untuk lebih tenang, untuk lebih merecovery kehidupannya. Karena memang stres pekerjaan ini kalau
kita tidak bisa mengontrolnya, kita akan terbawa dengan kondisi kontinuitas kerja itu. Sehingga ketika kita sudah terbawa dengan kontinuitas kerja, kita tidak merasakan tubuh kita yang istilahnya pressure. Takutnya suatu saat akan timbul yang namanya anxiety psikosomatis. Gitu teman-teman ya. Karena pada zaman sekarang itu banyak orang-orang yang terpresur karena keinginan, terpresur karena pekerjaan, terpresur karena perintah, terpresur karena tekanan dari permintaan atasan, permintaan pasar, dan sebagainya. Nah, dari situ saya sudah mulai mengurangi, tidak ingin tertarik ikut arus pada arus mereka. Jadi saya memilih arus yang aman, arus yang sehat untuk kesehatan tubuh saya, untuk kesehatan jiwa saya. Saya tidak ingin. Jadi itulah cara saya untuk sembuh dari anxiety psikosomatis teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman. Buat teman-teman yang masih begitu tinggi anxiety-nya, semangat untuk bisa sembuh dari anxiety psikosomatis. Jangan khawatir, anxiety psikosomatis bisa sembuh ya. Tergantung kita bisa mengelola dan mengontrol kehidupan kita, keseharian kita, emosi kita ya. Selama kita sudah bisa mengontrol itu semuanya, yang namanya anxiety psikosomatis itu bisa hilang. Kita bisa hidup normal lagi ya. Kalau sudah hidup normal ya, jangan lupa ya, pertahankan kondisi itu. Jangan kita terbawa arus lagi. Kalau kita terbawa arus lagi, kita tanpa sadar kembali ke kondisional yang dulu lagi, yang menjadikan pemicu depresi dan stres. Jangan salahkan kalau yang namanya anxiety psikosomatis itu bisa kambuh lagi. Tapi ketika kita sudah bisa hijrah dari yang namanya itu tadi ya, arus negatif, insya Allah yang namanya anxiety psikosomatis tidak akan kembali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga teman-teman cepat sembuh ya, cepat berkarya, beraktivitas, beribadah ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.